2 cerita horor segera kami suguhkan untuk kalian. Para pengangguran kelas dunia dan para jomblo-jomblo yang sedang kesepian. Satu kata buat lo, kasihan deh lo. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita simak ceritanya. Jangan lupa subrek dong ya. Semoga kalian terhibur. Cerita horor pertama, berjudul Jin Korin Korban Kecelakaan. Jin Korin dari korban kecelakaan. Mas, sampean nyium bau amis ndak? Iya, Om, amis banget ini. Bau apa? Ya, itu mas. Belakang sampean. Ada Korin yang baru tadi siang kecelakaan minta doa. Sebelum saya bikin ceritanya, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Semoga amal dan kebaikan dari korban kecelakaan ini diterima di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Jadi di sini saya ada cerita tentang Jin Korin yang menyerupai korban kecelakaan bergentayangan dan meminta doa. Awalnya saya masih bingung. Kenapa Jin Korin bisa gentayangan? Sedangkan dalam ajaran Islam, Jin Korin itu tugasnya selesai kalau manusia yang didampingi sudah meninggal. Tapi setelah saya mendengar dari cerita om saya baru bisa manggut-manggut mengerti. Awalnya tidak ada yang tahu kalau lintasan di daerah saya ini baru saja dipasangi sosok ular gaib yang tugasnya untuk mencelakai atau mencari tumbal korban. Namun setelah ada kecelakaan yang mengenaskan itu, khususnya saya dan keluarga baru tahu setelah mendapat informasi dari om saya. Kronologi dari saksi mata yang melihat. Siang itu, jalanan lebih ramai dari biasanya. Lebih tepatnya di perempatan tanpa lampu rambu lalu lintas. Di sana ada truk pengangkut semen sedang berjalan lambat karena di perempatan itu sedang ramai bergantian untuk melintas. Dari arah belakang, sepeda motor dengan 2 penumpang menyalip dari arah kiri dengan laju pelan. Lalu kejadian begitu cepat, tiba-tiba motor itu oleng ke kanan. Satu orang yang mengemudi bisa menyelamatkan. Dia meloncat ke kiri. Sedangkan satu perempuan yang diduga istrinya terjatuh bersamaan motornya. Naas, kepala dari wanita itu terlindas roda truk muatan semen. Letak, suara pecah. Detik itu juga nyawanya tak tertolong. Si suami menangis menjerit karena melihat kondisi istrinya yang sangat mengenaskan. Sedangkan dari sudut pandang suaminya sebelum terjadinya kecelakaan, ketika ia sedang menyalip ada sosok aneh yang melintas, membuat lelaki parubaya itu terkejut dan dengan spontan melindas sosok yang ia duga adalah ular yang ukurannya besar. Karena tidak bisa menyeimbangkan kendaraannya, motonya oleh ke kanan dan kejadian mengenaskan terjadi. Sore harinya, sebut saja Om Heri. Beliau baru saja keluar dari rumahnya untuk pergi ke warung saya. Di perjalanan ketika melintasi perempatan yang sebelumnya terjadi kecelakaan, Om Heri merasa ada yang aneh dengan motornya. Makliut, tiba-tiba motonya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang ikut nebeng di belakang. Ketika ia menoleh, Om Heri terkejut ada sosok perempuan dengan kepala hancur sedang duduk nyamping di jok belakangnya. Awalnya ia tidak mau menggubris. Mungkin pikirnya dia hanya mau nebeng sampai perempatan depan sana. Tapi ketika Om Heri sampai di warung saya, sosok itu masih duduk di jok motornya. Kemudian beliau abaikan. Om Heri langsung duduk di kursi biasanya. Kita ngobrol ngalor ngidul. Sampai gak lama dari itu, saya mencium bau amis. Benar-benar amis banget yang membuat mual. Awalnya saya diem saja. Tapi Om Heri langsung nyeletuk gini. Mas,
Sampean nyium bau amis ndak? Iya, Om, amis banget ini. Bau apa? Ya, itu Mas. Belakang sampean. Ada mbak-mbak. Mbak-mbak. Saya pun langsung menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Sebentar ya Mas. Saya suruh pergi dulu. Ketika Om Heri berkomunikasi dengan sosok itu, ternyata sosok perempuan itu adalah Jin Korin dari korban kecelakaan yang baru tadi siang kecelakaan dan meninggal. Sosok itu minta didoakan agar tidak tersiksa. Mas, minta air putihnya, ucap Om Heri. Setelah saya memberi 1 gelas air putih, Om Heri langsung membacakan doa. Entah itu doa atau mantra. Yang jelas setelah itu, Om Heri langsung keluar dari warung dan menyiramkan air gelas itu. Jadi seperti orang lagi memandikan anaknya. Om Heri mengguyurkan air gelas itu pada sosok di depannya. Setelah itu sosok itu menghilang. Om kok bisa? Iya Mas. Jadi Korin itu tadi masih terjebak di dunia kita karena ada yang melilit tubuhnya. Makanya dia meminta tolong Om untuk didoakan agar dia tidak tersiksa. Melilit, berarti ada sosok yang masang di jalan itu ya, Om. Om Heri mengangguk. Cerita horor kedua berakhir sudah. Di sanalah semuanya berakhir. Titik. Kususuri lorong belakang sekolahku. Seusai jam kegiatan tambahan, gelap menyelimutiku sore ini, membuat jantungku berdetak kencang. Bulu kuduku berdiri, mengingat betapa seramnya kisah masa lampau dari bangunan tua ini. Ya, sekolahku memang dulunya milik Belanda. Pintunya yang tinggi besar dengan arsitektur bangunan yang berlorong-lorong benar-benar berpadu, membuat nyaliku semakin ciut. Aku sendiri di sini. Teman-temanku telah bergegas ke peraduan. Sejak mentari masih menginjakkan kakinya tepat di atas bumi sekolahku. Hembusan angin yang masuk melalui celah-celah lorong di sini membuat langkah kakiku semakin berat. Aku terus berjalan dengan sikap waspada, seakan ada sepasang mata yang sedang memperhatikanku. Sesekali kuarahkan pandanganku ke seluruh penjuru, namun hasilnya tak kudapati apa-apa. Langkahku terhenti. Sesuatu menabrak pikiranku. Darah dalam tubuhku nyaris tak lagi mengalir. Air mukaku menggambarkan betapa rasa itu mengusik otakku. Ya, rasa takut itu semakin menghantuiku ketika ku dengar sebuah suara memanggilku dalam kesendirian. Rea, Rea, hatiku menjerit. Suara siapa itu? Bukankah aku hanya seorang diri di sini? Singkat saja, kuputuskan segera mempercepat langkahku meninggalkan bangunan tua penuh misteri ini. Mulutku tak henti-hentinya berkomat-kamit membaca doa, mengiringi langkah kaku-kakiku yang kian lama kian cepat. Napasku tertahan, hatiku berdebar-debar, keringat dingin bercucuran di tiap sisi tubuhku. Dari tempatku berdiri, kudapati sesosok bayangan berambut panjang sedang berdiri di ruas lorong ini, di dekat jendela. Dari struktur tubuhnya, dapat kupastikan bahwa ia seorang perempuan. Ia tinggi dan kurus. Sempat pandanganku jatuh pada gaun yang dipakainya. Indah, anggun. Kedua kaki perempuan itu tertutupi olehnya. Ia seperti pejabat londo. Mungkinkah ia yang memanggilku tadi? Ah, tapi siapa gerangan dia ini? Bukankah aku hanya sendiri? Mataku telah berkelana, dan aku tidak menemukan siapapun. Tadi, ada rasa penasaran yang membersit dalam hati kecilku. Ah, tapi, bisa apa aku?
Aku pun perempuan. Nyaliku tak sebesar itu untuk memastikan semuanya. Pikiran-pikiran buruk kembali merasuki otakku. Bagaimana kalau dia ini? Akhirnya 3/4 dari lorong ini telah kususuri. Sejenak, kuhentikan langkahku untuk mengambil napas. Aku benar-benar terengah-engah. Kusandarkan punggungku yang mulai terbasahi keringat dingin ke dinding besar di samping ruang karawitan. Bayang perempuan tadi masih terngiang-ngiang di kepalaku. Ya Tuhan, siapa dia ini? Sepertinya baru kali pertama ini aku melihatnya. Apa dia penghuni bangunan tua ini? Aku pun tak melihat kakinya tadi. Ah, iya, kakinya. Di mana kakinya? Aku teringat akan beragam cerita hantu yang biasa ku dengar. Penulisnya selalu mengatakan, hantu-hantu tersebut benar-benar tak bisa menyentuh tanah. Mereka terbang. Kakinya seringkali tak terlihat. Di tengah rasa penasaran yang membayangiku, tiba-tiba, nyik, Masya Allah, aku tersentak. Mataku tertuju pada pintu di sisi dinding yang menyanggaku kala ini. Pintu ruang karawitan. Bagaimana bisa pintu besar yang telah lapuk dimakan waktu ini tiba-tiba terbuka? Ceritanya seakan semakin mengiris-iris nyali kecilku. Sontak, ku lemparkan pandanganku padanya. Ah, tak ada siapapun di sana. Belum hilang rasa takutku. Sebuah bau harum berlari ke arahku. Menyusul denyitan si pintu usang. Dingin, begitulah yang kurasakan saat ini. Sendiri. Di tengah lorong sekolah tua yang menyimpan jutaan cerita. Yang mungkin hari ini akan kutemukan jawabannya. Dari dalam sini, ku dengar hujan menurunkan amarahnya. Petir demi petir menggelegar bersahut-sahutan. Suara-suara tersebut berpadu dengan suara gamelan misterius yang seketika datang dari dalam ruang karawitan. Mereka berpadu, membentuk satu kesatuan instrumen inti yang setiap tekanannya menghasilkan irama yang begitu sempurna. Mereka berhasil membuat seluruh tubuhku bergetar. Bahkan untuk berlari pun, rasanya tak ada sedikit pun energi yang masih tersisa. Seluruh tubuhku layaknya digembok. Aku tak mampu lagi. Diam. Hanya itu kalimat terakhir yang kurasakan adanya. Aku tak bisa mengingat lagi kejadian setelahnya. Kepalaku sakit saat kesadaranku kembali. Hanya hangat yang kurasa. Ya, dingin yang menyelimuti sebelumnya. Kini beralih menjadi rasa hangat yang begitu berarti. Ini takkan kulupakan hingga nanti.